Pemirsa, pasar timbul di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dilalap jagung merah. Puluhan kios pedagang hangus terbakar, diduga kebakaran diakibatkan kebocoran tabung gas. Jumat dini hari terjadi kebakaran di Pasar Timbul Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Banyak material bangunan dari barang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar hingga menyambar ke bangunan lain. Sebelum terjadi kebakaran, muncul percikan api dari salah satu kios agen gas LPG. Bahkan sempat terdengar suara ledakan sebelum kobaran api semakin membesar. Oh, ada gas bocor gitu, Pak? Kurang tahu saya. Ada korban jiwa nggak, Pak? Belum. Ada rumah warga yang kebakar juga nggak, Pak? Ada. Guna memadamkan api, 30 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Akibat peristiwa tersebut, puluhan kios hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan orang menghadang petugas Kecamatan Pinang, Kota Tangerang di lokasi penggusuran lahan Kelurahan Kunciran Jaya. Mereka menolak eksekusi dan pengosongan lahan seluas 450.000 meter persegi tersebut. Pagi ini ratusan orang dari PT Tangerang Matra menghadang petugas Kecamatan Pinang Kota, Tangerang di lokasi penggusuran lahan yang terletak di Kelurahan Kunciran Jaya, Kota Tangerang. Sempat terjadi kericuhan antara orang-orang yang menjaga lahan dan pihak Pengadilan Negeri Tangerang yang saat itu ingin membacakan surat putusan eksekusi dan pengosongan lahan seluas 450.000 meter persegi. Pengosongan lahan ini diduga lantaran pihak pemohon yang merupakan pemilik lahan merasa ada pihak yang mengklaim dan menyalahgunakan lahan tersebut. Pemirsa, polisi meringkus 2 pelaku begal yang mencoba melarikan diri di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Tembakan peringatan tak membuat takut pelaku yang berusaha melompat ke kali. Tim Satreskrim Polsek Cempaka Putih mengejar pelaku begal yang ketahuan bersembunyi di kawasan Rawa Kuning, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku begal ini sebelumnya berusaha melarikan diri dengan melompat kali. 2 pelaku begal ini diburu selama sepekan terakhir setelah beraksi di Jalan Mardani, kawasan Cempaka Putih saat malam Idul Adha lalu. Pelaku merampas sepeda motor dan melukai korban. Korban berboncengan bertiga, berpapasan beberapa pelaku, akhirnya oleh pelaku dihentikan dengan diancam pakai sajam jenis celurit. Langsung melakukan penyelidikan hingga dapat ditangkap, diamankan 2 pelaku, yaitu inisial AF dan 2 pelaku ditahan di Mapolsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi hingga kini masih memburu pelaku begal lainnya yang masih buron dan seorang penadah motor curian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga desa Kayu Besi, Bangka Belitung menangkap buaya sepanjang hampir 5 meter. Namun setelah beberapa hari, buaya tersebut mati dan dikuburkan dengan bantuan alat berat. Buaya seberat 500 kg dan panjang sekitar 5 meter ditangkap warga desa Kayu Besi, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Buaya ditangkap karena sering muncul saat penduduk sedang mencari ikan di sungai dan menimbulkan keresahan. Menurut warga, selama 1 tahun buaya itu telah memangsa setidaknya 5 orang. Setelah ditangkap, buaya ditaruh di lapangan bola dan menjadi tontonan warga. Itu nerekam warga sini lah. Ada berapa? Di pahanya ini. Ada berapa orang, Pak? 1 udah orang. Waktu itu nyari ikan nih orang, ke malam kan ini di pahanya kan. Biru sini, masih ada orang sini kan. Tuh, buaya ini kalau nggak ada salah, biarpun pancing gimana pun nggak nangkep kalau nggak salah. Namun setelah 2 hari ditangkap, buaya tersebut mati. Warga kemudian membawa buaya dengan alat berat ke perkebunan sawit untuk dikuburkan. Video amatir buaya diangkut alat berat menjadi viral di media sosial. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, ada kabar gembira bagi pegawai swasta karena pemerintah berencana memberi bantuan bagi pekerja swasta yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Rencananya bantuan dana sebesar Rp600.000 akan diberikan minimal selama 4 bulan dan disalurkan pada September mendatang. Pemerintah berencana memberi bantuan bagi pekerja swasta bergaji di bawah 5 juta rupiah. Bantuan ini merupakan program pemulihan ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat karena dampak pandemi COVID-19. Rencananya ada 13,8 juta pekerja yang mendapat bantuan sebesar Rp600.000 per bulan. Namun penerima bantuan memiliki syarat, di antaranya merupakan pegawai non-PNS dan BUMN bergaji di bawah 5 juta rupiah per bulan dan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran minimal Rp150.000 per bulan. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto menyatakan bantuan dana tengah difinalisasi. Support kepada mereka yang bekerja itu juga sedang dimatangkan, datanya sedang disiapkan, baik itu dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga sesudah data by name, by address, by rekeningnya sudah ketemu, nah ini program baru difinalkan. Tetapi jangka pendek adalah mereka yang terkena dampak PHK, data kemarin yang diupdate oleh Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 2,1 juta, ini diselesaikan melalui kartu prakerja lebih dahulu. Jadi prioritasnya itu baru tahap keduanya adalah program lanjutan. Skema bantuan langsung untuk para pekerja mendapat tanggapan baik dari parlemen. Ya, saya pikir itu langkah yang baik yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tetapi di negara-negara lain pun diadakan. Namun kami ingatkan bahwa bantuan berbentuk apapun harus sampai ke tangan yang berhak, artinya pendataan yang ada harus baik, dan juga dari hasil pendataan itu bisa diterima oleh yang memang betul-betul memerlukan dan sesuai sasaran. Bantuan langsung ini rencananya disalurkan pada September mendatang dan diberikan minimal selama 4 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 bukanlah pekerjaan yang mudah. Tenaga medis harus memiliki kualitas fisik yang prima agar tidak mudah tertular virus saat menjalani pekerjaannya. Mendukung perjuangan tim medis, MNC Peduli memberikan bantuan makanan siap saji untuk melengkapi nutrisi harian mereka supaya imunitas tubuh tetap terjaga. Vitamin dan makanan bergizi sangat penting dikonsumsi oleh tenaga medis yang bertugas selama masa pandemi COVID-19. Mereka harus tetap sehat supaya tidak mudah tertular virus yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan tubuh. Kebutuhan ini menjadi perhatian MNC Peduli. Bersama PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli menyalurkan makanan siap saji kepada tenaga medis di Rumah Sakit Cijantung Kesdam Jaya, Jakarta Timur. Makanan siap saji ini dibeli dari pelaku UMKM dengan menggunakan dana sumbangan masyarakat melalui rekening MNC Peduli. Kami di saat pandemi ini kan membutuhkan gizi yang tinggi, kemudian selain itu juga vitamin. Nah, ini salah satunya diberikan donasi makanan, itu sangat mendukung untuk aktivitas kami dan meningkatkan gizi yang bagi anggota kami. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Perjuangan tenaga medis dalam melawan virus corona masih sangat panjang.
Untuk itu, mari bersama MNC Peduli, kita ikut membantu perjuangan tenaga medis dalam menangani wabah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan keluar kota di masa pandemi COVID-19, kita memiliki tips aman. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di iNews Siang.